Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vito Takdiran Alfiansyah, NIM 4201 422056. Saya dari program studi pendidikan fisika Rombel 4A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas proyek mata kuliah learning terkait penggunaan model yang sudah saya susun. Oke, itu kembali ke home. Nah, di sini ini tampilan home-nya. Ini kelas-kelas dari teman-teman saya. Oke, terus ini proses saya. Dan listrik arus arah adalah kelas yang sudah saya buat. Oke, untuk tampilan yang pertama yaitu di bagian general ataupun di pendahuluan. Di sini saya sertakan Max Asben biar ketahuan gitu mana yang sering mengunjungi dan mana yang tidak mengunjungi gitu. Terus yang pertama di bagian pendahuluan terkait materi listrik arus arah itu ada perkenalan dari saya sendiri. Di sini saya kenalin dengan gambar, terus disertakan email, WA, dan sosial media yang dapat dihubungi. Serta saya memperkenalkan nama lengkap saya. Terus dilanjut ke tujuan pembelajaran. Di sini tujuan pembelajaran saya mencantumkan dua, yaitu satu, peserta didik dapat menerapkan konsep arus listrik sebagai kelipatan bilangan bulat muatan elementer, dan dua, peserta didik dapat membedakan hambatan ohmik dan non ohmik. Oke, terus dilanjut dengan peta konsep. Di sini saya meletakkan gambar juga pada peta konsep. Oke, terus pada pertemuan yang pertama. Yang pertama, tak lupa untuk basa-basi istilahnya untuk membuka pertemuan yang pertama. Terus siswa juga diarahkan untuk menjawab pertanyaan pemantik. Di sini saya memberikan 5 pertanyaan pemantik sebagai awalan dari pembahasan materi listrik arus arah. Saya dilihat juga ada apa peran hukum Kirchhoff dalam menjelaskan aliran arus dan tegangan pada rangkaian arus arah. Yang kedua, apa perbedaan antara listrik arus arah dan arus bolak-balik dan di mana kita sering menemui keduanya. Yang ketiga, bagaimana listrik arus arah digunakan dalam perangkat elektronik yang kita gunakan setiap hari seperti baterai dan lampu LED. Yang keempat, apa kontribusi listrik arus arah terhadap kemajuan teknologi modern seperti kendaraan listrik. Yang kelima, bagaimana listrik arus arah berperan dalam penyimpanan energi dan sistem tenaga terbarukan. Oke, dan di sini saya lanjut dengan untuk menjawab pertanyaan itu, pertanyaan memantik, saya gunakan penjelasan dari YouTube untuk mempermudah pemahaman dari siswa itu sendiri. Di sini bisa langsung diklik karena videonya sudah saya embed. Saya menggunakan materi dari Buswi Channel. Pada kali ini saya jelaskan tentang masuk kelas 12. Yang satu tentang panjang arus ke arah. Terus di sini juga bisa kalau sudah di embed bisa di apa namanya bisa di skip ataupun bisa dilewati terus bisa di play lagi. Nah, apa-apa. Cara tidak ketiga, korek, tes, ketiga. Berapa tadi tiga? Ini 0, oke, terus ini dilanjut. Nah, sebelum ke simulasinya, di sini saya
menyertakan video tutorial simulasi menggunakan pet gitu. Saya juga mengambil ini dari YouTube dan petnya juga. Kenapa saya ngambil video ini? Karena video di dalam video yang saya ambil ini mencakup cara menggunakan pet, di mana petnya sudah saya tentukan. Tuh. Nah, bisa dilihat tuh. Nah, oke. Setelah sesudah mencermati, saya juga memberikan arahan buat siswa-siswa eh, untuk mempraktekkan pet yang sudah saya sediakan di sini. Dan pet di sini saya sudah embed terlebih dahulu. Contoh ini cara menggunakannya. Diklik, nah bisa disusun, piston, lampu, bisa disusun sesuka-suka lah ini intinya. Tuh. Mbak, enggak, bentar ya Mbak, aku lagi berantem Mbak, sama itu, sama kadep parfumnya Mbak Ina, Mbak Isna, siapa tuh namanya, namanya. Kita terkait itu juga dengan anak PKKMB, yang itu kan ngerti ya, sesuai peraturan. Nah itu intinya tuh kemarin tuh uploadnya sesuai peraturan di mana delegasi itu bisa ditempatkan sesuai kemampuannya. Nah, sebelumnya aku udah riset nih, tanyakan ke orang tentang pertanyaan atau anak kita tuh riset kemampuannya di situ posisi acara itu kan, oh, jadi tak masukin ke acara. Terus di situ dia tadi tanya maksudnya lebih detailnya gimana, terus tak jelasin, tak kira dia orang peraturan pertimbangannya gimana, kalau dari kita nggak ada pertimbangan apa apa, kita sesuai aturan gitu. Terus di situ dia ngegas nih, terus kayak memancing biar aku ngegas gitu, terus tak jawab lagi mana, main dia nggak, dia ngegas dulu sampai ini terlalu pelintan apa apa gitu, aku di video dia nggak betul lah dikasih bentar nggak ini sambil ngerjain tugasnya kan. Terus habis itu mau ngegas dulu, terus itu tak jelasin sampai sampai intinya sampai tak jelasin dapur lah. Nah, ini yang menjelasin dapur tuh ini nggak bisa. Terus ini kan panitia kalau bisa, gue bilang kalau ingin ditempatin sesuai kebutuhannya tuh bisa mengalir itu kalau gitu. Terus di situ konsolidasi ya gitu kan. Terus apa lagi nggak seminggu anjir, aku mental down banget. Tak share aja ya mbak, aku tak ini lagi buat video nanti. Makasih mbak ya. Hmm. Hmm. Oke, terus di sini bisa disampaikan. Nah, lampunya langsung nyala. Nah,
LT putus, nah lampunya tertutup gitu. Mungkin itu sedikit cuplikan untuk cara menggunakan pet. Di sini ada di lab juga. Terus dilanjut teman-teman. Dilanjut di sini siswa juga diarahkan untuk menyimak modul listrik arus arah. Nah, di sini tentunya modulnya yang sudah saya embed. Nah, bisa langsung di scroll. Nah, ini tujuan dari listrik arus arah tadi, terus kita konsep, penjelasan, nah, dijelasin juga materi-materinya. Dan di sini termasuk penjelasan tentang hambatan ohmik dan non ohmik. Oke, nah dilihat. Oke. Terus di sini dilanjut juga saya mengarahkan untuk peserta menuju ke LKPD untuk praktiknya. Nah, lanjut juga di sini saya mengasih tempat buat diskusi kepada teman-teman siswa. Apa aja yang mau didiskusiin ntar ya tuh. Gitu. Terus di sini juga saya memberikan tugas ke siswa untuk membuat video praktikum listrik arus arah dan juga mengupload eh, dan juga mengupload hasil dari praktikum ELKPD-nya gitu. Bisa di-upload di sini. Oke. Terus di sini juga saya menggunakan kuis. Kuis yang dimana kuisnya ini kuis yang pilihan ganda, bukan kuis yang esai ataupun uraian. Di sini saya eh, memberikan kuis tentang materi listrik arus arah. Bisa langsung diisi, terus ke next page, terus bisa diisi lagi sampai kuisnya habis. Nah, di sini sudah di terus semua terus all entries. Oke, lanjut ke berikut lagi. Listrik arus arah. Tadi sampai pada kuis. Oke, terus di sini saya juga memberikan tugas untuk pengumpulan dari hasil LKPD tadi, praktikum LKPD tadi bisa disertakan di tugasnya. Terus ini bisa di Max Asdun. Nah, oke, terus dilanjut ke pertemuan yang kedua. Di sini di pertemuan yang kedua, saya menjelaskan sedikit tentang pertemuan yang yang sebelumnya dari rangkuman listrik arus arah. Yaitu listrik arus arah adalah juga dikenal sebagai direct current ataupun DC adalah aliran listrik yang mengalir dalam satu arah konstan dalam suatu rangkaian tertutup yang sudah pada pet tadi ya, yang sudah dijelaskan pada pet tadi. Terus di sini penjelasan lebih detail mengenai apa aja listrik arus arah dengan PPT. Nah, ini contoh-contohnya arus listrik, terus alat-alatnya juga, hukum Kirchhoff. Ini. Nah,
Nah, dilihat juga. Terus, di sini saya sebelum ke kuis esai, di sini saya menyertakan pembahasan soal listrik arus arah. Di sini saya mengambil dari beberapa sumber YouTube. Nah, di sini dikupas tuntas terkait pembahasan dari listrik arus arah. Di sini juga saya menyertakan pembahasan listrik arus arah yang saya ambil dari YouTube juga. Lalu perhatikan list 1. Analisis besaran-besaran pada list 1 berdasarkan tambah. Nah, banyak banget beragam dari pembahasan soal yang berbagai tipe dan berbagai sumber juga. Tentunya bisa memperluas wawasan dari masing-masing siswa terkait materi listrik arus arah. Terus di sini yang terakhir saya memberikan evaluasi berupa esai dari listrik arus arah. Nah, di sini misal contohnya mengerjakan nih soal bisa dijawab dengan esai. Iya, misal. Terus di situ dengan hmm, dengan membuat tabel juga bisa. Tuh, terus, terus ini bisa. Nah, di sini bisa dilihat. Setting. Nah, di sini disertakan cara untuk membuat kuis esai yang mana di sini saya terlebih dahulu menambahkan apa tuh pertanyaan di question bank. Caranya gimana? Di sini masuk ke question bank, terus create new question. Terus tadi saya memilih misalkan esai. Nah, di sini tinggal menambahkan soal, semisal tadi esai, terus tambahkan pertanyaan apa, apa sih, apa yang dimaksud, terus referensi. Ya, tinggal ditambahkan. Hmm. Oke, terus di sini berupa rangkuman ya teman-teman ya. Jadi ini berupa rangkuman dari listrik arus arahnya. Terus di sini cara pembahasan soalnya. Terus yang penutupan yang terakhir di sini ada refleksi dari listrik arus arah berupa kayak poin-poin penting apa aja sih yang ada di listrik arus arah itu. Terus di sini juga ada untuk menambah wawasan tentunya buat siswa. Di sini ada modul ajar yang saya ambil dari web yang menyangkut LKPD penilaian juga. Terus yang sama seperti yang awal tadi, tapi di sini versi yang lebih menarik. Tuh. Terus, nah di sini juga ada grade atau penilaian. Oke. Tuh. Nah di sini di kelas saya ada Diva Ramasari, terus ada Hilal Muhammad Faiz, sama ada Sosong Jati. Terus partisipannya, nah ada Sosong Jati, Hilal Muhammad Faiz dan Diva Ramasari gitu. Oke, oke, mungkin itu dulu presentasi dari tugas proyek.
mengenai materi listrik arus arah dengan menggunakan Moodle. Eee, ta Mungkin sampai, di sini terlebih dahulu. Saya Dito Takironen saja. Minta maaf apabila selama penyampaian tadi terdapat tutur kata ataupun tingkah laku yang kurang berkenan. Eee, Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.